tertulis dari kitab Amsal pasal 14 ayat 1. Saya akan bacakan dari terjemahan baru 2. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Saya ulangi sekali lagi. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Demikian firman Tuhan. Selamat Paskah untuk kita semua. Kita bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan apa yang telah dipersiapkan dan direncanakan boleh hari ini melalui ibadah pembukaan INA GKPA Resort Medan Barat. Hari ini kita akan mendengarkan khotbah dengan tema perempuan bijaksana di tengah badai. Perempuan bijaksana di tengah badai. Berbicara tentang bijaksana tentu tidak bisa tidak, itu berbicara tentang relasi dengan Tuhan. Karena bijaksana itu tidak hanya sekedar cerdas secara intelektual, tetapi bagaimana bisa menyikapi segala sesuatu peristiwa baik senang ataupun peristiwa yang tidak menyenangkan. Dan ini hanya bisa dihadapi oleh orang yang berelasi baik dengan Tuhan. Maka ketika kita berbicara tentang perempuan bijaksana, itu berbicara tentang perempuan yang punya relasi baik dengan Tuhan, punya hubungan baik dengan Tuhan. Lalu kalau kita lihat lagi bagian kedua dari tema ini dulu ya, di tengah badai. Memang dalam teks tidak ada berbicara tentang badai. Tetapi bagaimanapun dalam kehidupan kita, khususnya perempuan, tentu ada banyak badai tanda petik ya dalam perjalanan kehidupan kita. Pergumulan, penderitaan, masalah hidup, apalah yang terjadi di tengah keluarga, itu adalah badai. Bahkan orang bijak berkata begini, keluarga itu adalah sumber persoalan, tetapi juga solusi dari persoalan. Mengapa? Karena berapa banyak anggota di tengah keluarga, maka sebanyak itu pula persoalan ada di tengah keluarga itu. Ibu, bapak, anak berapa? 2, 3, berapalah anak kita. Maka sebanyak itu juga ada persoalan. Karena masing-masing pribadi punya persoalan yang berbeda. Belum lagi persoalan yang dibawa dari luar. Tetapi sambungan tadi kata orang bijak itu, keluarga itu juga harus menjadi tempat menyelesaikan persoalan. Jadi keluarga adalah tempat persoalan dan keluarga juga adalah tempat menyelesaikan persoalan. Lalu bagaimana bisa menyelesaikan persoalan? Jawabnya tentu tidak ada yang lain, berelasilah dengan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan badai di sini. Lalu disambungkan lagi, katanya perempuan bijak, orang yang berelasi baik dengan Tuhan itu perempuan tadi, dia mendirikan rumah. Mendirikan di sini tidak hanya berbicara tentang fisik, tetapi mendirikan dia juga membangun suasana yang damai di tengah-tengah keluarga itu. Membangun suasana di mana anggota keluarga merasa nyaman di dalamnya. Itu yang dimaksud dengan mendirikan. Jadi bukan berbicara tentang house, tapi berbicara tentang home, suasananya. Home sweet home kan gitu ya. Nggak ada dibilang house sweet house. Karena house itu hanya bicara bangunan, bahannya apa, ornamennya apa, ukurannya berapa. Tapi bicara tentang home, bagaimanapun rumah itu, suasananya bagaimana. Itu yang dikatakan di sini. Dia mendirikan rumahnya. Tetapi katanya orang bodoh, ini bodoh tidak bicara tentang tingkat pendidikan. Jangan kita out in the sekolah, tidak bicara tentang itu. Tapi bodoh kita pahami yang pertama tadi, bijak berelasi dengan Tuhan, berarti bodoh tidak berelasi dengan Tuhan. Dia tidak punya hubungan baik dengan Tuhan. Tetapi orang yang bodoh ini, yang tidak berelasi, tidak punya hubungan baik dengan Tuhan, meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Berarti kalau kita lihat dari teks ini, saya ketika mempersiapkan ini, bisa saja ternyata orang pada awalnya membangun dia perempuan bijak, tetapi dalam perjalanan kehidupannya dia menjadi perempuan bodoh. Coba perhatikan ayat tadi. Dia membangun, katanya, ada perempuan yang bijak membangun, ada yang meruntuhkan karena kebodohannya. Berarti kebijaksanaan itu tidak menetap ketika kita juga tidak tetap berelasi dengan Tuhan. Ini yang menarik dari tema ini.
Maka yang mau dikatakan dalam Parheon Ina GKPA Seresot Medan Barat ini, setialah berelasi dengan Tuhan. Setialah punya hubungan baik dengan Tuhan. Setialah dalam doa kita, dalam pembacaan firman, dalam ibadah, dalam persekutuan. Karena apa? Karena pergumulan badai bisa saja merubah perempuan bijak menjadi perempuan bodoh. Karena kita tidak tahu di dalam perjalanan hidup kita ada banyak badai tadi, persoalan-persoalan, tidak menjamin orang yang rohani pada awalnya akan rohani pada ujungnya, bisa menjadi rohana. Dia menjadi seseorang yang karena berat beban hidupnya, kalau gambarannya begini, dia bisa menjadi gambaran Yesus, tapi satu ketika dia bisa menjadi gambaran Yudas Iskariot. Dia bisa menjadi sangat rohani, tapi bisa menjadi sangat jauh dari hidup rohani. Nah, makanya sekarang melalui Parheon Ina ini kita diajak jaga relasi itu, pelihara sampai pada akhirnya. Karena apa? Ada badai. Kalau badai dari dalam masih enak. Artinya suami, istri, anak, ya kalau dia kuat enak itu. Apapun badai. Tapi persoalannya, kalau badai itu, tadi saya bilang kalau badai dari luar masih enak ya. Kalau badai dari luar masih enak kita hadapi. Asal suami, istri, anak kuat dalam iman. Tapi kalau di dalam tidak ada kekuatan, tidak ada satu prinsip dalam beriman, maka gampang sekali diombang-ambingkan masalah. Kalau kita jujur, kita akan ingat. Bukankah persoalan itu sering datang sebenarnya karena kita memikirkan, melihat, mendengar apa yang seharusnya tidak perlu kita pikirkan, kita lihat dan kita dengar. Tapi ngala, tapi kita komentari, kita tambahkan badai di tengah keluarga kita. Yang sebenarnya kalau kita memikirkan fokus kepada keluarga dan hal-hal penting lainnya, sebenarnya nggak banyak badai itu. Tapi kita membiarkan diri kita menjadi tempat tampungan badai-badai di luar sana. Lihat, kalau sesuatu yang melihat baik enak ya. Ini sesuatu yang dilihat kemudian menjadi beban. Sesuatu yang kita dengar kemudian menjadi beban. Kita perbincangkan dengan cara penilaian kita tanpa kita tahu yang sebenarnya bagaimana. Semua kita tampung. Akhirnya begitu kuatnya badai itu, maka kemudian terjadilah persoalan demi persoalan. Maka hari ini di tema yang telah disepakati oleh panitia, kita diajak untuk tetaplah menjadi perempuan bijaksana apapun badai kita. Kalau saya tanya, daftarkan badai kita masing-masing, pasti bisa daftarkan. Badai keluargaku ada yang sakit, badai keluargaku anak-anakku dalam perjuangan meraih masa depannya. Badai keluargaku ada yang anak nami, masa dapatan rokap, ada yang belum punya keturunan. Badai keluarga kami, pekerja ekonomi, badai, banyak badai. Hari ini kita diingatkan, jadilah perempuan bijaksana. Karena ketika kita menjadi perempuan yang bijaksana, maka kita dimampukan menghadapi beragam badai itu. Karena ketika Yesus berkata, hai angin, hai topan, diamlah, maka diamlah keadaan sekitarnya. Maka pakailah kuasa itu menghadapi beragam pergumulan kehidupan kita. Katakan di dalam Yesus, diamlah engkau hai badai. Maka kita menjadi perempuan yang bijaksana. 3 hal yang akan kita bawa pulang. Berelasilah dengan Tuhan dengan setia. Berelasilah dengan diri dan sesama. Karena ada banyak juga persoalan karena tidak bisa menerima keberadaan diri. Selalu menyalahkan diri, selalu melihat hal yang tidak baik dari diri. Hari ini kita diajak berelasilah baik dengan diri. Syukuri diri kita apa adanya. Berelasi baik dengan orang lain juga. Dan yang ketiga, hadapi badai dengan mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati kita melakukan, menghidupi firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur tema hari ini sungguh dekat dalam hidup keseharian kami sebagai perempuan, sebagai ina di tengah-tengah gerejamu GKPA ini. Benar ya Bapa, manusia hidup tentu berhadapan dengan beragam persoalan siapapun itu. Dan hanya kekuatan dari Tuhanlah yang bisa membuat kami tetap tenang menghadapi beragam persoalan hidup.
Karena itu ya Bapak, ajarkan kami untuk berelasi baik setia dengan Tuhan. Apapun persoalan, tetap setia dalam relasi kami. Karena kami tidak mau pergumulan mengubah kami dari perempuan bijak menjadi perempuan bodoh. Tetapi kami akan tetap menjadi perempuan bijaksana karena kami terus berrelasi dengan Tuhan. Dan ajar kami juga untuk berelasi dengan diri kami, mensyukuri diri kami apa adanya, mensyukuri juga sesama yang kami jumpai dengan beragam dinamikanya. Karena kami tahu kami dan mereka semua sama-sama dicipta dan dikasihi Allah. Dan pada akhirnya mampukan kami menghadapi beragam persoalan badai dalam hidup kami dengan mengingat apa yang Tuhan boleh nyatakan ketika badai datang menyerang. Kami akan menghadapinya dengan berkata, diamlah engkau badai, karena Tuhan Yesus beserta kami. Terima kasih Bapak, kebangkitan-Mu menjadi semangat bagi kami para perempuan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.